Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat menghadiri Global Health Summit G20 secara virtual. Jokowi bicara soal tantangan akses vaksin COVID-19 yang adil dan merata. Dr. Tedros Dirjen WHO menyampaikan bahwa pada tahun kedua pandemi dampaknya bisa jauh lebih mematikan dibandingkan tahun pertama. Perkembangan baru varian-varian virus COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi dunia. Jokowi mengatakan kesenjangan akses vaksin di dunia masih cukup lebar. Persentase suplai vaksin di negara berpenghasilan rendah menurut Jokowi masih cukup kecil. Selain itu, disparitas atau kesenjangan global atas akses vaksin masih lebar. Di saat beberapa negara telah memulai memvaksinasi kelompok berisiko rendah, yaitu anak-anak dan usia belia, hanya 0,3% suplai vaksin untuk negara berpenghasilan rendah. Jokowi kemudian bicara soal vaksin secara global yang belum merata baik negara berkembang dan negara kaya. Menurut Jokowi, seluruh dunia akan aman dari COVID-19 jika semua negara pulih. Kesenjangan itu sangat nyata ketika 83% dosis vaksin global sudah diterima negara kaya sementara negara berkembang hanya terima 17% untuk 47% populasi dunia. Jokowi juga mengingatkan kembali kita semua bahwa kita hanya akan benar-benar pulih dan aman dari COVID-19 jika semua negara telah pulih. Lebih lanjut, Jokowi bicara tantangan vaksin yang adil dan merata. Menurut Jokowi, ada sejumlah langkah nyata untuk saling berbagi dosis vaksin COVID-19 untuk solidaritas dunia. Dr. Tedros Dirjen WHO menyampaikan bahwa pada tahun kedua pandemi, dampaknya bisa jauh lebih mematikan dibanding tahun pertama. Perkembangan varian-varian baru virus COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi dunia. Selain itu, disparitas atau kesenjangan global atas akses vaksin masih lebar. Di saat beberapa negara telah mulai memvaksinasi kelompok berisiko rendah, yaitu anak-anak dan usia belia, hanya 0,3% suplai vaksin untuk negara berpenghasilan rendah. Kesenjangan itu sangat nyata ketika 83% dosis vaksin global sudah diterima negara kaya. Sementara negara berkembang hanya terima 17% untuk 47% populasi dunia. Saya harus kembali mengingatkan kita semua bahwa kita hanya akan betul-betul pulih dan aman dari COVID-19 jika semua negara juga telah pulih. No one is safe until everyone is. Saat ini tantangan akses vaksin yang adil dan merata bagi semua masih sangat besar seperti masalah supply, pendanaan, dan keengganan terhadap vaksin. Untuk itu, kita harus melakukan langkah-langkah nyata, yaitu dalam jangka pendek, kita harus mendorong lebih kuat lagi dosis sharing melalui skema COVAX Facility. Ini merupakan bentuk solidaritas yang harus didorong dan dilipat gandakan, khususnya dalam mengatasi masalah rintangan supply. Dalam jangka menengah dan panjang, kita harus melipat gandakan produksi vaksin untuk memenuhi kebutuhan global dan membangun ketahanan kesehatan. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas produksi secara kolektif melalui alih teknologi dan investasi. Jika isu kapasitas produksi dan distribusi vaksin tidak segera ditangani, saya khawatir akan semakin lama kita dapat menyelesaikan pandemi ini. Tercapainya proyeksi pertumbuhan ekonomi yang positif, sebagaimana yang disampaikan oleh berbagai institusi keuangan dunia, akan sangat bergantung bagaimana kita secara bersama-sama dapat menangani pandemi ini. Oleh karena itu, negara anggota G20 harus memberikan dukungan bagi peningkatan produksi dan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Dalam kaitan inilah Indonesia
mendukung adanya usulan TRIPS waiver bagi pencegahan dan pengobatan COVID-19, termasuk untuk vaksin. Indonesia telah memutuskan untuk menjadi salah satu negara co-sponsor proposal TRIPS waiver tersebut. Indonesia berharap agar negara anggota G20 lainnya dapat memberikan dukungan yang sama. Dan sebagai produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara, Indonesia siap untuk menjadi hub bagi peningkatan produksi vaksin di kawasan. Saat ini, tantangan akses vaksin yang adil dan merata, baik semua masih sangat besar seperti masalah suplai, pendanaan, dan keengganan terhadap vaksin. Untuk itu harus melakukan langkah-langkah nyata, yaitu dalam jangka pendek, harus mendorong lebih kuat lagi dosis sharing melalui skema COVAX Facility. Ini merupakan bentuk solidaritas yang harus didorong dan dilipat gandakan, khususnya dalam menghadapi rintangan suplai. Dalam jangka menengah dan panjang, kita harus melipat gandakan produksi vaksin untuk memenuhi kebutuhan global dan membangun ketahanan kesehatan. Selain itu, alih teknologi dan investasi menurut Jokowi penting untuk meningkatkan produksi vaksin secara kolektif. Jokowi khawatir pandemi memakan waktu panjang untuk diselesaikan jika kapasitas produksi tak ditangani segera. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas produksi secara kolektif melalui alih teknologi dan investasi. Jika isu kapasitas produksi dan distribusi vaksin tidak segera ditangani, Jokowi khawatir akan semakin lama dapat menyelesaikan pandemi ini. Tim Eljon Media melaporkan.